Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah bersama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul di kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para umatnya hingga akhir zaman. Kepada yang terhormat Ibu Endang Wahyuning CPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pidato dengan tema peran kasih sayang sebagai obat luka mental. Di era digital dan globalisasi pada saat ini, manusia semakin terhubung melalui teknologi. Tetapi ironisnya, semakin jauh dalam hubungan emosional. Kita bisa berkomunikasi dengan siapapun di seluruh dunia. Namun, seringkali kita lupa untuk menyapa orang-orang yang ada di sebelah kita. Media sosial yang seharusnya mempererat hubungan kadang justru menimbulkan perbandingan dan rasa iri. Dalam kehidupan modern dan era globalisasi saat ini, manusia dihadapkan pada berbagai tantangan yang semakin kompleks, yang serba cepat dan penuh tekanan. Perkembangan teknologi, tuntutan akademik, tekanan sosial, tekanan ekonomi, dan berbagai tekanan-tekanan lainnya. Tantangan-tantangan dan tekanan-tekanan tersebut menjadikan kehidupan kita serba cepat dan kompetitif. Tantangan-tantangan dan tekanan-tekanan tersebut sedikit demi sedikit dapat mempengaruhi kondisi mental dan emosional seseorang. Kesehatan mental kini menjadi isu yang serius di kalangan anak muda. Masalah kesehatan mental semakin sering kita dengar, seperti stres, anxiety disorders, depresi, insomnia, burnout, merasa sendirian atau kesepian, dan berbagai masalah mental lainnya. Kondisi seperti ini seringkali membuat seseorang kehilangan arah dan semangat hidup. Masalah kesehatan mental tidak bisa dianggap sepele. Hal ini bisa menimpa siapapun tanpa memandang usia, status, ataupun latar belakang pendidikan. Dalam keadaan seperti inilah kasih sayang menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan. Kasih sayang memiliki dampak yang sangat luar biasa dalam menenangkan hati, menumbuhkan rasa aman, dan memulihkan semangat hidup seseorang. Oleh karena itu, kehadiran kasih sayang dari keluarga, sahabat, dan lingkungan sekitar menjadi faktor penting dalam proses penyembuhan. Kasih sayang bekerja seperti obat yang menenangkan luka batin. Kasih sayang tidak menghapus masalah, tetapi memberikan kekuatan untuk bangkit ketika seseorang dikelilingi oleh kasih sayang, baik keluarga, sahabat, maupun lingkungan. Orang tersebut akan merasa diterima, dihargai, dan memiliki tempat di dunia ini. Sebaliknya, ketika kasih sayang hilang, hati menjadi kering dan mental menjadi rapuh. Jika dalam kehidupan sehari-hari kasih sayang terbukti dapat mengobati luka mental, maka Islam sebagai agama yang penuh rahmat tentu memiliki pandangan yang lebih dalam mengenai makna kasih sayang tersebut. Dalam ajaran Islam, landasan utama dalam fikih muamalah adalah prinsip kasih sayang dan keadilan. Setiap bentuk interaksi sosial dan ekonomi antara manusia hendaknya dilandasi oleh sikap saling menghormati, saling menolong, dan tidak menzalimi satu sama lain. Hal ini sejalan dengan tujuan utama syariat Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kemudaratan bagi seluruh umat manusia. Nilai kasih sayang dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang berarti, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam dibangun di atas dasar kasih sayang. Rasulullah SAW hadir sebagai wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh alam. Kasih sayang beliau bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada hewan, tumbuhan, dan seluruh ciptaan Tuhan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, yang berarti, para penyayang akan disayangi oleh Ar-Rahman atau Allah. Sayangilah yang ada di bumi, niscaya yang ada di langit akan menyayangi kalian. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Abdullah bin Amr. Hadis ini menegaskan bahwa kasih sayang merupakan bagian penting dari keimanan. Semakin besar kasih sayang yang kita berikan, semakin dekat pula kita dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dalam ajaran agama Islam, kasih sayang bukanlah nilai yang hanya diperuntukkan bagi sesama umat Islam, melainkan untuk seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Islam menempatkan kasih sayang sebagai
dasar hubungan kemanusiaan yang universal tanpa membedakan suku, ras maupun agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak mengusirmu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8. Ayat ini menunjukkan bahwa bahkan dalam hubungan sosial dengan non-muslim pun Islam tetap mengedepankan nilai kasih sayang, bir, dan keadilan. Qist. Ini menandakan bahwa seluruh bentuk muamalah harus dibangun di atas dasar kemanusiaan, kasih sayang, dan keadilan sosial. Saudara-saudari yang saya cintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita memahami makna dan hakikat dari kasih sayang. Kasih sayang bukan hanya tentang cinta romantis, melainkan juga tentang perhatian, empati, dan kepedulian terhadap sesama maupun terhadap diri sendiri. Kasih sayang dapat dimaknai sebagai perasaan tulus yang mendorong seseorang untuk berbuat baik, memberi perhatian, dan membantu tanpa pamrih. Kasih sayang bukan sekadar ungkapan emosional, melainkan sikap hidup yang menumbuhkan kedamaian, menghargai perbedaan, dan membangun hubungan harmonis. Kasih sayang juga mencerminkan kematangan moral dan emosional seseorang. Ia bukan hanya ditunjukkan melalui kata-kata lembut, tetapi melalui tindakan nyata seperti saling menolong, menghargai, dan memahami orang lain. Kasih sayang tidak hanya diberikan kepada orang lain, kita juga harus memberikan kasih sayang kepada diri kita sendiri. Mencintai diri sendiri bukanlah bentuk keegoisan, melainkan cara untuk menghargai keberadaan diri dan menjaga keseimbangan batin. Dengan memiliki kasih sayang terhadap diri sendiri, seseorang akan belajar menerima kekurangan, menghargai usaha, serta memaafkan kesalahan yang pernah dilakukan. Sikap ini membantu seseorang untuk bangkit dari kegagalan dan terus berproses menjadi pribadi yang lebih baik. Kasih sayang terhadap diri sendiri juga berarti menjaga kesehatan fisik dan mental, memberikan waktu untuk beristirahat, berbicara dengan diri sendiri secara positif, serta tidak memaksakan diri di luar batas kemampuan adalah bentuk nyata dari kasih sayang itu sendiri. Seseorang yang mampu memperlakukan dirinya dengan baik akan memiliki ketenangan batin dan kepercayaan diri yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Selain itu, rasa sayang terhadap diri sendiri menjadi dasar penting untuk menumbuhkan kasih sayang kepada orang lain. Seseorang yang damai dengan dirinya akan lebih mudah memahami dan menghargai perasaan orang lain. Sebaliknya, ketika seseorang kehilangan kasih sayang terhadap dirinya, ia cenderung mudah marah karena tidak berharga dan sulit membangun hubungan sosial yang sehat. Oleh karena itu, untuk mencintai diri sendiri adalah langkah awal untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, bahagia, dan bermakna. Dalam konteks sosial, kasih sayang menjadi fondasi terciptanya kehidupan yang damai. Tanpa kasih sayang, masyarakat mudah terpecah belah oleh kebencian, iri hati, dan egoisme. Begitu pula dalam dunia akademik, kasih sayang mengajarkan kita untuk menghargai teman, dosen, serta seluruh civitas akademika sebagai bagian dari keluarga besar yang saling mendukung. Hadirin yang saya hormati, masalah kesehatan mental saat ini menjadi perhatian dunia. Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, lebih dari 300 juta orang di dunia mengalami depresi dan sebagian besar adalah anak muda. Di Indonesia sendiri, survei Kementerian Kesehatan menunjukkan peningkatan signifikan kasus gangguan kecemasan di kalangan mahasiswa. Tekanan akademik, persaingan, media sosial, dan ketidakstabilan emosi seringkali membuat seseorang kehilangan keseimbangan batin. Namun, kasih sayang hadir dalam kehidupan seseorang, baik dalam bentuk perhatian, dukungan, maupun empati. Maka, luka batin perlahan-lahan akan sembuh. Bagi mahasiswa, kasih sayang juga berperan penting dalam membentuk karakter. Ia membuat kita lebih sabar dalam menghadapi perbedaan, lebih terbuka dalam berdiskusi, dan lebih bijak dalam menyelesaikan konflik. Dunia akademik tanpa kasih sayang akan kering dan penuh persaingan yang tidak sehat. Dari pernyataan di atas, dapat kita pahami bahwa penerapan hidup dengan kasih sayang sangat berdampak besar untuk diri sendiri maupun orang lain, terutama untuk mengobati masalah luka mental. Kasih sayang berperan penting sebagai obat. Namun, menumbuhkan kasih sayang di zaman sekarang bukanlah hal yang mudah. Kehidupan modern membawa perubahan besar dalam cara manusia berinteraksi. Arus individualisme yang kuat seringkali menumbuhkan sikap egois dan mementingkan diri sendiri, sehingga empati terhadap sesama mulai memudar.
Tidak kalah penting, kasih sayang juga harus diterapkan terhadap lingkungan, menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, menghemat energi, dan melestarikan alam merupakan bentuk kasih sayang terhadap bumi sebagai rumah bersama. Ketika kita peduli pada lingkungan, sesungguhnya kita sedang menambahkan kasih sayang yang manfaatnya dirasakan oleh semua makhluk hidup. Dengan demikian, menumbuhkan dan mempraktikkan kasih sayang bukanlah tugas besar yang sulit dilakukan, melainkan rangkaian tindakan kecil yang konsisten dari diri sendiri, keluarga, lingkungan, kampus, hingga masyarakat luas. Kasih sayang dapat menjadi kekuatan mental yang memperindah kehidupan dan memperkuat nilai kemanusiaan dalam diri kita semua. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa menumbuhkan kasih sayang kepada diri sendiri, keluarga, teman, dan masyarakat di sekitar kita. Dengan memberi perhatian tulus, mendengarkan dengan empati, dan menyebarkan kebaikan, kita tidak hanya menyembuhkan luka orang lain, tetapi juga memperkaya jiwa kita sendiri. Hadirin sekalian, marilah kita jadikan kasih sayang sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Mulailah dari hal-hal kecil seperti senyum, kata yang menenangkan, atau tindakan tulus yang meringankan beban orang lain. Karena dengan kasih sayang, kita tidak hanya menyembuhkan luka mental, tetapi juga menebar kebaikan yang abadi. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Mentari pagi menyapa bumi, burung-burung riang berkicau mesra. Mari tebarkan kasih sayang di hati, agar luka batin sembuh dan jiwa bahagia. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian hadirin semua. Kewajiban sholat untuk miskin dan kaya harus dilaksanakan dengan patuh. Sekian pidato dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.